Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan, khususnya ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin. Alhamdulillah, tiada kata yang boleh diucapkan melainkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama dan yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin, ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras, sehingga kita dapat menghadiri spektakuler, yaitu pengajian minggu pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi, juga tanpa neko-neko, kita lanjutkan taklim kita yang mana menurut schedule kita sampai pada bab penyakit-penyakit hati. Jadi begini Pak, ceritanya itu begini. Yang mengikuti episode ini paham. Kalau gak mengikuti episode gak paham, karena kan berantai itu masalahnya. Jadi dikatakan di sini qala al-musannifu rahimahumullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wal akhbaru fil hasad wal kibir wal riya wal ujub kasiratun. Jadi ceritanya ini dikatakan di sini kabar-kabar tentang hasud, tentang congkak, tentang riya, tentang ujub itu banyak sekali. Tapi dari banyaknya itu cukup bagi kamu untuk mengetahui satu hadis saja. Satu hadis saja. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak bi isnadihi an rajulin, dari seorang laki-laki dari sahabat Mu'ad bin Jabal. Dia mengatakan, kabarkanlah hadis nih, hadisan sami'tahu min Rasulillah. Jadi ada orang bilang sama sahabat Mu'ad bin Jabal, hei sahabat Mu'ad bin Jabal. Nah sahabat itu kan ketemu Nabi. Lah yang tanya itu tabi'in. Tabi'in itu orang yang ketemu sahabat, beriman dan mati dalam keadaan iman dan Islam. Hei Mu'ad, kamu kan ketemu Nabi, kamu kan ketemu Rasulullah SAW. Coba bacakan satu hadis, ucapan Nabi yang pernah kamu dengar. Ya, yang kamu dengar itu apa? Qala fabaka Mu'ad hatta donantu anahu la yaskut. Nangis Pak. Sahabat Mu'ad nangis terseduh-seduh. Loh, ada apa kok nangis? Kan gumun. Tabiinnya ini heran. Saya cuma tanya, coba kamu kan selama hidup kamu kan bersama Rasulullah. Coba kabarkan sama saya, apa yang pernah diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nangis Pak. Lo kenapa kok nangis? Nangis guguk, tahu guguk, terseduh-seduh. Sehingga kata orang tadi, sehingga saya ini mengharap dia diem. Kok nangis gak entek-entek, nangis kok gak habis-habis. Apa kata Mu'ad? Wa syauqa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila liqa'i. Saya sedang rindu yang luar biasa, kangen yang biasa Pak. Kalau orang dulu tuh kangennya tuh sama Rasulullah Pak. Kalau kita kan kangennya kangen water ya. Lah itu clearnya di situ Pak. Kangen kok kangen water. Ini kangen water, banyu. Kangen water, ini kangennya sama Rasulullah SAW. Nah, itu ceritanya. Ya iya, kangen water. Summa qala sami'tu Rasulullah yaqulu li, aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya,
Apa yang dikatakan? Ya Mu'ad, ini muhaddisuka bihadisin. Jadi Mu'ad mengingat, ya Nabi pernah berkatakan, ya Mu'ad, saya akan ucapkan satu ucapan. Wa in anta hafidtahu nafa'aka indallah. Kalau kamu jaga ucapan yang saya satu ini, insya Allah bermanfaat. Tapi kalau kamu meremehkan ucapan saya satu ini, percuma, kamu gak akan dapat apa-apa. Ya, gak dapat apa-apa. Besok dari kiamat kamu gak dapat apa-apa. Dan kiranya apa yang akan diucapkan Nabi kepada Mu'ad? Kalau saya potong di sini kan bubar nih Pak. Demikian atau saya tutup kan bubar. Ya bubar. Bapak gak dengar apa yang diucapkan, kita lihat nih. Ya Mu'ad, innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa sab'ata amlak qabla ayyakhluqa samawat. Saya tadi malam itu Pak, ya sepintas lihat TV lah, jarang lihat TV. Pas acara Omega yang dibahas misteri angka 7 dalam Islam. Jadi angka 7 itu angka keramat. Bapak percaya boleh, gak percaya boleh. Angka 7. Nah ini dia buktinya. Nabi mengatakan di sini sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan 7 malaikat sebelum menciptakan 7 lapis bumi dan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kan itu. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan langit tadi, malaikat yang 7 tadi dijadikan penjaga-penjaganya, penjaga-penjaga langit tersebut. Lah, nanti itu malaikat ke atas, malaikatnya munggah. Malaikat yang di bawah ini munggah dengan bawa catatan amal yang luar biasa, yaitu apa yang dilakukan hamba mulai isuk subuh tung sampai nanti malam Pak. Nah ini kan hari Minggu nih. Nanti sore itu laporan malaikat naik. Oh Bapak Fulan bin Fulan pagi sudah ngaji. Ya habis ngaji terserah ngapain? Ngopi ya selain lagi. Terserah. Nah ini laporannya pagi-pagi sudah bagus nih ngaji. Nah setelah itu makan geduk apa ini lain lagi sudah. Naik. Lah ini malaikat membawa amal seorang hamba dengan amalnya murub bercahaya bagaikan sinar matahari. Wis, pokoknya amalnya bagus-bagus nih. Kemana? Hatta sa'idat ila sama'id dunya. Naik nih malaikat. Duhur mungkin Bapak jamaah nanti asar. Lah. Pas di langit pertama. Fala yaqulu al-malaku al-muwakkalu bihalil hafadha idribu bihadzal amal wajhu sahibi. Tapi malaikat yang di langit sana Pak, penjaganya mengatakan, udah amalnya gak usah lu bawa, buang aja gitu Pak. Ini baru langit pertama. Buang, gak usah dibawa, ngisin-ngisini gitu, tahu gak? Malu-maluin ini amal. Loh kenapa? Apa sebabnya? Ana sahibul ghibah. Bener subuhnya di masjid, tapi habis subuh ke warung, ke kafe, ke warkop ngapain? Ngomongin orang, gedabrus, hilang dah. Oh anu itu intek Pak. Jadi subuhnya sudah habis duluan Pak. Belum duhur ini. Kepotong apa? Kepotong ghibah. Amaroni Rabbi, kata malaikat penjaga langit pertama, Tuhanku Allah Ta'ala memerintahkan aku untuk tidak melewati pintu gerbang pos pertama langit pertama orang-orang yang ghibai pagi-pagi loh Pak. Ya emang enak sama rokoknya dikasih letak loh Pak. Letak kopi loh. Itu kalau rokok kretek loh ya, yang suka kretek kasih letak Pak. Kretek wabot. Kan abot kasih letaknya kopi. Kedung anu entek udah. Ini langit pertama. Langit pertama. Jadi mau ngomongin orang itu dosanya sabrek-abrek. Gelem gak gelem kita ini kadang-kadang lupa. Kewenakan ya. Kewenakan ngomongin segala macam. Bapak kalau baca kitab Ihya Ulumuddin pas bab ghibah itu seakan-akan ngomongin orang itu salah semua. Ngomongin bentuknya, kelambinya, sepedanya. Loh, sekarang ngomongin kelambinya. Bapak gak ngomongin jasad orangnya tapi kelambinya. Kelambinya kombrong-kombrong kayak kurungan pitik. Loh kan ya keberasaan.
Tahu kerombong-kerombong? Bajunya nih apa? Iya, kerombong-kerombong kayak kurungan ayam. Loh, kan ya kalau segede ini. Gitu. Saya kan begitu kan. Bener, itu masalahnya Pak. Nah, kita kembali ke dua saja. Biar gak banyak-banyak. Sumatati hafadha bi amalin sami amalil abd. Waduh Pak, naik ke pintu kedua. Mungkin lolos di pintu pertama, tapi di pintu kedua belum tentu. Waduh, amalnya luar biasa, bercahaya, kinclong-kinclong. Tapi ketika ngelewatin pintu kedua, malaikat penjaga pintu kedua mengatakan, udah, buang aja. Buang Pak, aduh Pak. Lemang apa salahnya? Nih, ana malakul fakhr, aku malaikat fakhr, malaikat angkuh. Amaroni Rabbi, Allah telah perintahkan aku untuk tidak meloloskan orang-orang yang angkuh kepada sesamanya. Loh Pak, ini pos kedua Pak. Mungkin pagi-pagi Masya Allah wiritan gak ngomongin orang, tapi pos kedua dia ada perasaan angkuh ya. Terutama di depan majelis. Tahu depan majelis? Ya depan majelis itu kan banyak orang petetang kan ya begitu ya. Jadi begini Pak, zaman dulu ada orang petetang dia merasa angkuh. Mas, gak usah sombong Mas. Kamu bawa apa? Kamu kejadiannya bagaimana? Maksudnya kan benih manusia itu kan nutfah Pak, sperma. Terus apa yang mau diandelin? Satu, itu benihnya. Gak usah petetang, benih kamu itu dari sperma. Dan besok kamu akan jadi batang. Tahu batang Pak? Ya bangkai batang. Dan kamu dalam hidup kamu bawa kotoran dari asalnya sperma, bawa kotoran dan akan jadi iya Pak gitu Pak. Makanya dalam riwayat dikatakan di dalam riwayat dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, ajibtu lil mutakabbirin, saya ini heran kalau ada orang sombong. Loh kenapa? Loh apa yang diandali? Kan fa'innahu kharaja makhrajal baul maroten. Karena manusia itu keluar dari lubang kencing 2 kali Pak. Loh kita ini semuanya keluar dari lubang kencing 2 kali. Kalau lubang kencing pertama masih mending, sekali masih mending, 2 kali double starter. Ya. Loh ya apa? Kencing pertama bapak, orang tua, bapak kita. Kencing kedua, ibu kita. Entek. Lah manusia ini keluar 2 kali dari lubang kencing kok mau sombong. Kalau 2 kali dari lubang semut masih mending Pak. Ya kan? Lah iya. Kalau lubang semut masih mending, itu masalahnya. Ceritanya begitu. Makanya ada orang, ini rahasia Pak. Rahasia ini. Terakhirnya Pak. Maksudnya rahasia itu ada orang saling mengunggulkan di antara para nabi dan rasul. Loh, satunya ngomong, Nabi Isa itu lebih afdol daripada Nabi Muhammad SAW. Loh kenapa? Loh, karena dia dicipta tanpa bapak. Ya, dijawab. Loh, kalau begitu ontanya Nabi Soleh lebih afdol. Loh, kenapa? Karena Nabi Isa masih keluar dari, ya itulah, ya kan? Paham kan? Keluar dari maluan kan ya begitu. Dan ontanya Nabi Soleh dari watu. Tahu watu? Batu Pak, batu pecah. Loh ya Pak, kalau enggak Nabi Adam afdol. Ya kan? Itu masalahnya. Itu ceritanya begitu. Jadi dari mana keluarnya ini? Ontanya Nabi Soleh itu dari watu. Loh ceritanya. Sebetulnya Pak, gitu-gitu itu gak usah jauh-jauh. Ulet petek. Bapak tahu gak makan petek Pak? Kan ada uletnya. Saya mau tanya, siapa bapaknya ulet petek? Siapa ibunya ulet petek? Itu luar biasa Pak. Ulet petek itu tidak berbapak, tidak beribu, no father and no mother. No father and no mother, jauh-jauh. Loh, ini ulet petek itu luar biasa Pak. Makanya Tuhan tidak pernah iseng, Allah Ta'ala gak pernah iseng. Ada apa di balik hikmah penciptaan ulet petek? Kok ngerusu coba petek itu gak ada uletnya kan enak kan, tinggal kretus kan, gak usah milih ya kan.
Tapi kenapa kok ada uletnya? Itu hikmahnya di situ. Ini makhluk Superman. Ini luar biasa ini. Lo ya apa? No father and no mother. Lo ya apa? Udah Pak kepanjangan. Itu ceritanya begitu. Di langit kedua aja Pak, langit kedua aja. Saya malaikat Fahad. Bagaimana dengan nasib langit ketiga? Mungkin lolos di langit pertama, ya. Lolos di langit kedua, tapi belum tentu di langit ketiga. Karena Mu'ad nangis ya Pak. Dengar ini nangis. Dan kenapa kok begitu? Yaitu dia mikir dirinya sendiri. Apakah saya bakal lolos? Nah, supaya Bapak gak kepikiran, saya habisin sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.